Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Baik hadirin yang berbahagia, sahabat Fakultas Agama Islam dari Universitas Syekh Yusuf Tangerang. Ya. Wabil khusus sama-sama kami muliakan, kami hormati, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Asyef Rahmatullah, SPDI MPDI, selaku dosen dari mata kuliah Ilmu Kalam. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan kekuatan, kesabaran dalam syiar dakwah beliau, yang mudah-mudahan bahwasanya ilmu-ilmu beliau bermanfaat untuk semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya Ahmad Fadil ingin mempresentasikan atau ingin menyampaikan beberapa materi yang diberikan kepada saya terkait ilmu kalam. Adapun materi yang diberikan kepada saya yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada kelompok muslim yang berpegang teguh pada ajaran dan praktik Nabi Muhammad SAW. Istilah ini berasal dari kata ahlun, sunnah, dan jamaah. Ahlun sendiri berarti keluarga, golongan, atau pengikut. Kemudian sunnah yang berarti perkataan, pemikiran, dan amal perbuatan Nabi Muhammad SAW. Kemudian jamaah berarti sekelompok orang yang memiliki tujuan tertentu. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri memiliki sejarah, yang mana Ahlus Sunnah wal Jamaah atau disebut Aswaja ya, adalah aliran yang berpedoman pada sunnah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Sejarah Aswaja berawal dari perpecahan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi. Nah, berikut ada beberapa fakta-fakta dari sejarahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama yaitu Aswaja muncul sebagai reaksi terhadap kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah itu kelompok yang berideologi berdasarkan akal pikirannya, ya, bahwasanya wahyu yang disampaikan Nabi Muhammad itu mereka berpikirnya akan lebih mulia ketimbang wahyu. Nah, kemudian istilah Aswaja semakin tampak pada zaman pemerintah Khalifah Al-Ma'mun. Dan yang ketiga, Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Masyhur Al-Maturidi dipelopori sebagai pendiri Aswaja. Nah, sebelum mendirikan Aswaja, Abu Al-Hasan Al-Asy'ari adalah tokoh Mu'tazilah, namun keluar dari Mu'tazilah setelah 40 tahun mengikutinya. Haris Al-Musabihi Al-Qalanisi dan Abdullah bin Sa'id bin Kulab merupakan pejuang-pejuang Aswaja sebelum datangnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kata Aswaja berasal dari kata aslun, sunnah, dan jamaah. Yang tadi sudah saya sampaikan, yang bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah berarti mengikuti perkataan perbuatan Nabi, yang mana Nabi Muhammad SAW adalah sebagai Ahlus Sunnahnya. Kemudian wal Jamaah adalah para pengikutnya, kepada para sahabatnya, sampailah kepada kita semua. Nah, latar belakang kemunculannya bahwasanya Aswaja sebagai reaksi terhadap kelompok-kelompok ekstrim dalam memahami dalil-dalil agama Islam. Aswaja lahir dipelopori oleh generasi sesudah Nabi Muhammad SAW, yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ulama pencetus Aswaja adalah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Masyhur Al-Maturidi. Ya.
Aswaja berpedoman terhadap sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Sumber ajaran Aswaja adalah Al-Quran, sunnah, dan ijma. Nah, kemudian ada beberapa tokoh-tokoh Aswaja, yang salah satunya adalah Imam Abu Al-Hasan Al-Syari. Adalah seorang sarjana muslim Arab yang dikenal sebagai pendiri mazhab teologi Sunni Asy'ariyah. Ia lahir di kota Basrah, Irak pada tahun 2006 Hijriah atau 873 Masehi. Nah, kemudian tokoh berikutnya yaitu ada Imam Abu Mansur Al-Maturidi, ya, atau lengkapnya Abu Mansur Muhammad bin Mahmud Al-Maturidi Al-Samarkandi Al-Hanafi adalah imam aliran ahli akikah Maturidiyah serta seorang ahli ilmu kalam. Selain itu, beliau pembesar usul fikih mazhab Hanafi yang juga seorang ahli ilmu tafsir. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah komunitas yang berpedoman pada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Mereka bersemangat mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memahami urusan-urusannya, dan sepakat dengan mazhab para sahabat. Lanjut ke prinsip teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Prinsip teologinya diantaranya adalah tawazun, ya, bersikap seimbang dalam segala hal, termasuk penggunaan dalil akli dan dalil nakli. Nah, kemudian at-tawasud, berperilaku moderat, tidak ekstrim kiri maupun kanan. Yang ketiga ada al-tasamuh, bersikap toleran, menghargai perbedaan pandangan, terutama dalam masalah keagamaan, kemasyarakatan, dan kebudayaan. Dan yang keempat, al-itidal, atau berpikir pada kebenaran, tegak lurus dan senantiasa menegakkan keadilan. Nah, lanjut ke ciri-ciri aswaja. Ciri-ciri aswaja yaitu ada 6. Yang pertama itu beriman kepada semua kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman kepada nas-nas janji dan ancaman, nas yang menetapkan nama dan sifat Allah. Ketiga, mengimani bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir. 4, mencintai dan menghormati keluarga Nabi Muhammad SAW sebagai ahlu bait dan sahabat Nabi SAW. Yang kelima, mengimani adanya siksa dan nikmat kubur, dari kebaikan, dari kebangkitan, syirat di akhirat, mizan, surga dan neraka. Nah, kemudian yang keenam, meyakini bahwa umat Islam masih mendapat manfaat dari amal perbuatannya semasa hidupnya. Perbedaan pemikiran Asy'ariyah dan Al-Maturidi, ya, bahwasanya Asy'ariyah mengutamakan dalil nakli, Al-Quran dan hadis, dan membatasi penggunaan logika filsafat. Asy'ariyah berpegang teguh dengan dalil naql serta mengukuhkannya dengan argumen nilai akal. Nah, kemudian Al-Maturidi memberikan otoritas besar pada akal manusia tanpa melebihkan atau melampaui batas. Corak pemikiran Al-Maturidi sangat kental dengan pemikiran Abu Hanifah. Selain itu, perbedaan lainnya antaranya Asy'ariyah dan Al-Maturidi adalah yang pertama, menganut Asy'ariyah fikihnya mengikuti mazhab Imam Syafi'i atau Imam Maliki. Nah, kemudian menganut Al-Maturidi fikihnya mengikuti mazhab Hanafi. Baik, cukup jelas yang saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan segala sesuatu yang saya sampaikan ini mengenai Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ya, jika memang kurang jelas atau ada kesalahan serta kehilapan, mohon diberikan komentarnya agar memberikan kebaikan buat saya khususnya pribadi.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.